Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Siti Fatimah Nur Wahidah. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tentunya harus tetap bersemangat ya, walaupun kita masih pembelajaran secara daring ya. Tapi pembelajaran secara daring ini jangan sampai mematahkan semangat kita dalam belajar, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai penjelasan materi bab 2, yaitu mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Nah, apa sih teks eksposisi ini? Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya sewaktu kalian masih SMP, ya. Nah, berarti kita akan memperdalam apa itu teks eksposisi, ya. Nah, teks eksposisi merupakan teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Nah, sudah mulai paham apa itu teks eksposisi? Jadi, pada intinya, teks eksposisi ini teks yang berisi gagasan, ya, atau pendapat yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Tetapi tidak asal memberikan pendapat, ya. Jadi pendapatnya itu harus disertai dengan alasan-alasan yang logis atau masuk akal dan fakta-fakta. Begitu ya. Jadi tidak asbun, tidak asal bunyi, tidak asal berpendapat. Hati-hati ya. Kalian juga jangan asal berpendapat, ya. Nanti kalau misalkan asal berpendapat, bisa-bisa itu masuknya ke hoax, ya. Nah, jadi dalam teks eksposisi ini pendapatnya harus disertai dengan alasan-alasan masuk akal dan fakta-fakta. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi berita. Biasanya berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini banyak ditemukan di surat kabar. Yang kedua, eksposisi ilustrasi. Biasanya berisi gambaran sederhana sebuah ide. Penulisan eksposisi jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung seperti ilustrasi berikut ini, dapat diilustrasikan seperti, dan bagaikan. Yang ketiga, eksposisi proses. Biasanya berisi petunjuk pembuatan, petunjuk penggunaan, atau cara-cara tertentu. Eksposisi jenis ini sering ditemukan dalam buku-buku. Yang keempat, eksposisi perbandingan. Biasanya berisi ide penulis yang mencoba menerangkan satu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal lain. Yang kelima, eksposisi pertentangan. Biasanya berisi pertentangan antara sesuatu dan yang lain. Jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung akan tetapi, meskipun begitu, dan sebaliknya. Kemudian yang keenam, eksposisi definisi. Biasanya berisi batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakteristik sesuatu itu. Kemudian yang ketujuh, eksposisi analisis. Biasanya berisi proses memisah-misahkan sesuatu masalah dari satu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian dikembangkan secara berurutan. Nah, kemudian yang kedelapan, eksposisi klasifikasi. Biasanya berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori. Nah, ada ciri-ciri teks eksposisi, ya. Ciri yang pertama yaitu ciri bentuk.
Nah, disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai bentuk struktur berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi strukturnya harus ada 3, ya, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian, ciri yang kedua, ciri makna. Ya, maksudnya disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai makna memaparkan secara jelas bagian-bagian yang hendak dipahami. Yang ketiga, ciri isi. Nah, ciri isi ini apabila sebuah teks berupa informasi atau paparan yang mencakup berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Nah, kemudian yang keempat, ciri bahasa disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai ciri bahasa berbentuk menginformasikan atau memaparkan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Nah, selanjutnya membedakan fakta dan opini, ya. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Ya, contoh kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Kalimat opini, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, berarti kalian sudah bisa membedakan ya antara kalimat fakta dan kalimat opini. Ya, jadi kalimat opini ini berisi alasan-alasan yang logis. Begitu ya. Kalau kalimat fakta biasanya ada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti ini ya. Tadi kan ada hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Seperti itu ya. Nah, kemudian mengembangkan isi teks eksposisi. Nah, eksposisi ini dikembangkan berdasarkan gagasan pokok atau gagasan utama yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, nah digunakan argumen-argumen, ya. Nah, tentunya argumennya ini harus berdasarkan fakta dan masuk akal, ya. Nah, tesis yang merupakan gagasan pokok atau utama tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Nah, contoh gagasan pokok utama dan gagasan penjelas. Nah, gagasan pokoknya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Gagasan penjelasnya, 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu, dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu ya. Jadi gagasan pokok, terus ada gagasan penjelasnya. Nah, setelah itu ada struktur teks eksposisi. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu singgung ya,
Ibu sudah menyebutkan bahwa dalam ciri-ciri teks eksposisi itu harus ada struktur, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, ya. Nah, struktur yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Nah, bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang akan diangkat dalam teks eksposisi. Nah, jadi tesis ini bagian pembuka, ya. Nah, di sini harus ada pendapat umum, ya, yang akan disampaikan oleh penulisnya, ya, begitu. Nah, kemudian struktur yang kedua ada argumentasi. Nah, merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Berarti untuk mendukung pendapat yang disampaikan, pendapat umum tentunya, ya. Nah, kemudian argumentasi dapat berupa alasan logis atau masuk akal, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Jadi, ketika kalian membuat eksposisi, saat kalian memberikan pendapat di tesis, ya, nah kalian juga harus mampu menyertai pendapat kalian itu dengan fakta-fakta, ya, dan harus secara logis, begitu ya. Jadi jangan sampai bagian argumentasinya ini tidak disertai dengan fakta-fakta, begitu ya. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga, penegasan ulang. Nah, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, jadi pada struktur ketiga atau penegasan ulang ini menegaskan kembali pendapat yang sudah kalian sampaikan di awal atau di tesis. Begitu ya. Nah, kalian kan sudah memberikan pendapat, lalu sudah disertai dengan fakta-fakta, kemudian data hasil temuan, kemudian alasannya itu logis, ya, atau masuk akal. Nah, di penegasan ulang ditegaskan kembali, ya. Jadi untuk menguatkan argumen kalian sudah betul begitu. Jadi harus ditegaskan kembali, ya. Nah, kemudian ada kebahasaan teks eksposisi, ya. Kebahasaan yang pertama, nomina atau kata benda dasar. Jadi dalam teks eksposisi ada kebahasaan nomina, ya. Ini contohnya gambar, meja, rumah, kemudian serta nomina turunan seperti pembelian, permainan, kekebalan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebahasaan yang kedua ada pronomina persona atau kata ganti orang. Ya, contohnya saya, engkau, dia, ia, Anda, saudaranya, saudaraku, saudaramu, mereka, kita, kalian, kami, hadirin. Nah, itu kata ganti orang. Nah, kemudian yang ketiga ada pronomina non persona. Bukan kata ganti orang. Tadi kan persona, sekarang non persona, ya. Nah, contoh pronomina penunjuk nih yang bukan kata ganti orang. Seperti ini, itu, sini, situ, sana, ya. Kemudian ada pronomina penanya, masih bukan kata ganti orang, ya, seperti apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Nah, kemudian ada verba atau kata kerja, ya, bentuk dasar seperti pergi, mandi, lukis, maupun verba turunan seperti perjelas, perbaiki, mengalir. Ya, jadi verba itu kata kerja, ya. Bentuk dasar ini maksudnya belum mendapat imbuhan, ya. Kemudian ada adjektiva, ya, atau kata sifat, ya. Adjektif, contoh adjektif ada cantik, tampan, susah, dan masih banyak
kata sifat lainnya. Nah, kemudian yang keenam, adverbia berupa kata keterangan. Ya, contohnya sangat, dengan, karena, ya. Nah, yang terakhir ada konjungsi, ya, atau kata penghubung. Konjungsi yang sering digunakan antara lain lalu, sehingga, ketika, akhirnya, ya. Tentunya kalian sudah begitu paham ya dengan konjungsi atau kata penghubung ini, karena hampir semua teks itu memiliki kebahasaan konjungsi. Bahkan disadari atau tidak disadari, ketika kita sedang berbicara, kita sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Karena kalau misalkan tidak memakai konjungsi, kebayangkan nanti tidak nyambung atau tidak enak didengar, tidak enak dibaca apa yang kita tulis atau apa yang kita sampaikan. Begitu ya kalau tidak memakai konjungsi. Contohnya, ibu ke pasar. Nah, ke-nya ini kan konjungsi. Kalau misalkan tidak ada konjungsi, jadi ibu pasar. Maksudnya gimana? Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah semua materi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa kalian kerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan di e-learning. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, dan selalu bersemangat meskipun kita masih belajar secara daring. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.